Pada suatu malam, Umar bin Khattab sedang berjalan dengan Aslam. Tujuan Umar bin Khattab berjalan di tengah malam tersebut ingin melihat apakah masih ada para rakyatnya yang hidup dalam keadaan kelaparan. Sambil bercerita dengan Aslam, sedang berdialog dengan Aslam, ketika itu Umar bin Khattab mendengar suara tangis dua orang anak dari sebuah rumah. Sambil berkata kepada ibunya, "Ibu, lapar ibu. Ibu, aku lapar wahai ibu." Sambil berkata sang ibu kepada anaknya, "Tunggu nak, sebentar lagi makanan yang ibu masak akan matang. Sabar ya nak, sebentar lagi makanan yang ibu masak akan matang." Dari luar Umar bin Khattab mendengar suara rintihan tersebut, lalu Umar mendekati rumah sang ibu bersama dengan Aslam. Rintihan itu semakin didengar oleh Umar bin Khattab bersama dengan Aslam. "Bu, lapar bu. Perutku lapar bu." Sambil meneteskan air mata, sang ibu berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, sebentar lagi masakan ibu akan matang wahai anakku. Sekarang kalian tidur terlebih dahulu." Karena tidak bisa menahan dan rasa ingin tahu yang luar biasa dari Umar bin Khattab, lalu Khalifah Umar menotok pintu rumah sang ibu tersebut. Dari luar terdengar suara, "Assalamualaikum. Assalamualaikum." Sambil Umar bin Khattab menotok rumah sang ibu. Ketika terdengar suara dari luar, lalu sang ibu menjawab dari dalam, "Waalaikumsalam." Sambil bertanya sang ibu, "Siapa di luar?" Lalu Aslam bersama dengan Khalifah Umar menjawab, "Kami sedang berada di perjalanan wahai ibu. Bolehkah kami menginap sebentar karena udara di luar sangat dingin?" Ketika sang ibu membukakan pintu, diceritakan seluruhnya. Akhirnya sang ibu mengizinkan kepada Khalifah Umar bersama dengan Aslam untuk masuk ke dalam rumahnya. Namun sang ibu berkata kepada Khalifah Umar dan Aslam, "Aku tidak bisa melayani kalian. Aku tidak bisa mengajak kalian bercerita. Aku dalam keadaan sibuk," kata sang ibu. Lalu ketika itu Khalifah Umar bertanya kepada sang ibu, "Wahai ibu, tanpa kami sengaja tadi kami mendengar ada suara rintihan anak-anak dari dalam rumah ini. Apa yang terjadi? Apa gerangan yang terjadi terhadap dirimu bersama dengan anak-anakmu?" kata Khalifah Umar. "Apakah masakanmu belum matang?" Dengan seketika itu, sang ibu sambil meneteskan air mata, dia menangis di hadapan Umar dengan Aslam. "Bagaimana masakan yang aku masak ini akan matang? Coba kalian lihat," kata sang ibu kepada Umar bin Khattab dan Aslam. Ketika Umar bin Khattab bersama dengan Aslam melihat masakan yang dimasak oleh sang ibu ternyata hanya batu-batu kerikil. Lalu ketika itu Aslam bersama dengan Umar bin Khattab bertanya kepada sang ibu, "Kenapa engkau memasak batu wahai ibu? Apa gerangan?" Untayan air mata sang ibu tidak lagi bisa dibendungi, sambil meneteskan air mata sambil menangis. Ia berkata kepada sang Umar bin Khattab, "Bagaimana aku tidak akan memasak batu?" kata sang ibu. "Celakalah engkau wahai Umar. Celakalah engkau wahai Umar. Celakalah engkau wahai Umar." Sehingga ketika itu Aslam
bersama dengan Umar bin Khattab kaget mendengar ucapan dari seorang ibu. Lalu Umar dengan Aslam bertanya kepada ibu tersebut, kenapa engkau katakan bahwa Umar bin Khattab itu celaka? Umar adalah seorang pemimpin yang tidak memikirkan nasib rakyat miskin. Pada hari ini, pada malam hari ini dia tidur nyenyak, dia memakan makanan yang enak. Namun kami hidup dalam keadaan kelaparan. Semoga Allah melaknat Umar bin Khattab. Insya Allah, kata sang ibu sambil menangis, ia berkata kepada Umar bin Khattab dan Aslam, aku akan menuntut Umar di kampung akhirat kelak. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendengar hal yang demikian lalu tubuh Umar gemetar. Umar gemetar. Umar sedih ketika mendengar dan melihat masih ada rakyatnya dalam keadaan kelaparan. Sambil meneteskan air mata, Umar berkata di dalam hatinya, ampuni aku ya Allah, ampuni aku ya Allah, ampuni aku ya Allah. Ternyata masih ada rakyatku yang hidup dalam keadaan kelaparan. Mendengar ketika itu ibu menghina Umar bin Khattab, lalu Aslam marah. Namun seketika itu Umar bin Khattab memendung dari kemarahan Aslam karena dirinya dihina oleh seorang ibu. Ketika itu Umar bin Khattab langsung keluar dari rumah sang ibu tersebut. Sepanjang jalan Umar bin Khattab memohon ampun, meminta ampun kepada Allah. Ya Allah, ampuni aku, ya Allah, ampuni aku, ya Allah, ampuni aku. Sesampai Umar bin Khattab di rumahnya, dia tidak langsung masuk ke dalam rumah, justru dia masuk ke dalam gudangnya. Dia ambil gandum, dia ambil daging, dibungkus gandum dan daging tersebut, lalu dia bawa ke rumah sang ibu tersebut. Ketika Umar bin Khattab akan berangkat, lalu Aslam bertanya kepada Umar bin Khattab, wahai Umar, mau kemana engkau? Untuk apa bagi engkau gandum dan daging tersebut? Kata Umar bin Khattab dengan tegas, ia mengatakan, aku ingin membawanya ke rumah sang ibu tersebut. Aku ingin membawa ke rumah ibu tersebut. Lalu Aslam berkata kepada Umar bin Khattab, wahai Umar, tidak usah dirimu yang mengantarkan gandum tersebut. Biar kami yang mengantarkan, silakan engkau istirahat. Tidak, kata Umar. Tidak, kata Umar. Wahai Umar, aku mohon kepadamu, kata Aslam. Bagaimana nanti pandangan-pandangan masyarakat, pandangan-pandangan rakyat, pandangan-pandangan sahabat yang lain kepada aku, sedangkan engkau adalah seorang khalifah. Masa iya engkau yang membawa makanan ke rumah fakir miskin? Lalu ketika itu Umar bin Khattab berkata kepada Aslam, wahai Aslam, bisakah engkau untuk memikul dari segala dosaku? Karena masih ada rakyatku yang dalam hidup kelaparan di hadapan Allah kelak. Ketika itu Aslam terdiam dan membisik. Aslam berkata di dalam hatinya, luar biasa hatimu wahai Umar bin Khattab Amirul Mukminin. Luar biasa hebat engkau. Sepanjang jalan Umar bin Khattab tetap meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika telah sampai di rumah sang ibu, lalu Umar bin Khattab langsung menghidupkan api. Ketika api telah hidup, Umar bin Khattab langsung memasakkan masakan untuk ibu dengan anak-anak. Ketika masakan tersebut telah hampir matang, lalu Umar bin Khattab perintahkan kepada ibu tersebut, wahai ibu, silakan banguni anak-anakmu, suruh dia makan dengan sekenyang-kenyangnya. Dengan tangisan yang luar biasa, sang ibu berkata, Umar bin Khattab, terima kasih wahai sahabatku, kata sang ibu.
Kalau sekiranya pemimpin kami yang bernama Umar bin Khattab baik seperti engkau, maka rakyatnya akan damai, rakyatnya akan tentram, tidak akan ada lagi rakyatnya yang hidup dalam keadaan kelaparan. Ketika Umar ingin pulang dari rumah seorang ibu tersebut, lalu Umar tinggalkan uang untuk biaya kebutuhan kehidupannya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa kepemimpinan dari Umar bin Khattab, Amirul Mukminin. Seorang pemimpin yang luar biasa. Dia bukan hanya duduk di rumahnya saja, di kantornya saja, tetapi dia selalu berjalan pada malam hari. Dia tidak pernah senang ketika masih ada rakyatnya yang hidup dalam keadaan kelaparan. Hatinya tidak akan pernah senang ketika masih ada rakyatnya yang hidup dalam keadaan kehausan dan kesusahan. Prinsip dari Umar bin Khattab, biarlah dia hidup kesusahan, biarlah dia hidup dalam keadaan kelaparan, asalkan jangan rakyat dan umatnya yang hidup dalam kesusahan dan kelaparan. Kepemimpinan Umar bin Khattab selayak dan sepantasnya kita tiru, kita contoh. Semoga kita diberikan pemimpin-pemimpin yang berjiwa seperti Umar bin Khattab, seperti sahabat-sahabat yang lain, dan seperti kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.